Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kedatangannya anak-anakku sekalian yang mau mengikuti bimbingan kelompok. Sebelumnya udah Jumatan belum ini yang laki-laki? Sudah, alhamdulillah. Yang perempuan sudah sholat belum? Sudah, alhamdulillah. Sebelum kegiatan kita mulai ya, sebaiknya kita berdoa dulu. Doa akan saya pimpin langsung. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Itu ya. Adakah di sini yang pernah mengikuti bimbingan kelompok? Ada atau tidak kira-kira? Belum ya? Jadi belum tahu bimbingan kelompok itu apa ya? Oh ya, sebelumnya sini saya maaf ya bawa kertas ya untuk nanti mencatat jawaban-jawaban kalian supaya saya tidak lupa ya. Nggak apa-apa ya? Oh iya. Tadi belum tahu ya bimbingan kelompok itu apa ya? Iya. Bimbingan kelompok itu adalah pemberian informasi kepada peserta didik minimal 4, maksimalnya 12 peserta didik. Dan karena ini bimbingan kelompok ya, jadi saya jelaskan dulu. Jadi kalian ini sebagai anggota kelompok dan saya sebagai ketua kelompoknya. Jadi Bu Cici ketua kelompok dan kalian sebagai anggota kelompoknya gitu ya. Di bimbingan kelompok kali ini saya akan memakai metode yang namanya problem solving. Mungkin ada beberapa guru yang suka pakai metode ini juga. Kira-kira tahu nggak metode problem solving itu apa? Enggak. Iya. Mungkin kalian nanti setelah pengertian yang saya jelaskan ya, problem solving itu apa? Oh, ternyata ini guru ini ternyata pakai yang metodenya Bu Cici juga. Karena metode problem solving ini biasanya banyak digunakan. Itu ya. Pengertian dari metode problem solving ini adalah supaya kalian bisa ikut aktif dalam pembelajaran. Kalau di sini berarti dalam kegiatan bimbingan kelompok ya, dan ikut berperan aktif juga secara pikiran ya, berarti ikut berpikir juga nanti menyelesaikan topik-topik yang saya akan kasihkan ke kalian. Lah, topik yang saya akan ambil dalam bimbingan kelompok kali ini, pengen tahu topiknya apa? Pengen ya? Saya rasa ini topik sudah umum di kalian semua. Tapi sebelum saya sebutkan topiknya, alangkah baiknya dulu. Udah kenal belum satu sama yang lainnya? Belum ya? Ya, perkenalan dulu. Silahkan perkenalan dari sebelah kanan saya. Dulu sebutkan nama sama kelas ya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Sania Fitra Tunisa dari kelas 10-4. Perkenalkan, nama saya Sarma Rizky Aviana dari 10-5. Perkenalkan, saya Desta Permana Putra dari 10-3. Perkenalkan, saya Egin Ferdiansyah dari kelas 10-9. Perkenalkan, nama saya Rinta Wijaya dari kelas 10-2. Perkenalkan, nama saya Nugra Vita Agustin dari kelas 10-1. Iya, ini berarti ya sudah saling kenal ya. Mungkin barangkali nanti ketemu, oh ini si ini mungkin tahu anaknya ini kelas berapa tapi belum familiar dengan namanya. Ini Mbak Sania, Mbak Sarma, Mas Desta, Mas Enjin, Mbak Arinta sama Mbak Vita. Gitu ya. Jadi si hai kalau misalkan kalian ketemu bisa bertukar misalkan bertukar apa ya? Bertukar sapa atau mungkin bertukar, oh kamu informasi ada apa, pelajaran apa, oh ini, oh iya saya tahu ini, kayak gitu ya, bisa saling bertukar pengetahuan juga, gitu ya. Tadi sudah berkenalan ya biar nggak tegang, biar rileks, biar nggak ngantuk juga, kita main ice breaking dulu. Ini namanya adalah sambung kata. Yes, sambung kata di sini. Nanti saya akan menyebutkan 2 kata. Jadi setiap satu orang akan menyebutkan 2 kata. Nanti disambung. Nah, saya misalkan, saya hari ini, nanti Mbak Sania atau nanti saya tunjuk nih siapa dulu, nanti muter. Gitu ya, paham ya? Ya.
Dari saya dulu ya, 2 kata nanti disambung. Hari ini hari Jumat, silakan Mas Enjin disambung 2 kata. Hari ini hari Jumat, terus Saya pergi ke sekolah. saya pergi. Terus Mas Desta Ke sekolah. disambung dari kata yang pertama dong. Saya hari Jumat ini pergi Hari Jumat pergi ke sekolah sama teman. Ayo Mbak Sarma. Memakai sepeda motor. Iya, dari awal dong. Saya hari ini hari Jumat pergi ke sekolah bersama teman memakai motor. Oh, memakai motor, iya. Kemudian Mbak Arinta. Saya hari ini hari Jumat pergi ke sekolah bersama teman memakai motor memegang payung. Memegang payung. Oke. Mbak Vita. Hari ini hari Jumat, saya pergi ke sekolah naik motor Bersama teman. oh iya bersama teman, memegang payung dan helm. Helm. Oh, berarti helmnya dipegang ya? Payung sama helm dipegang, oh gimana? Kemudian Mbak Sania. Saya hari ini hari Jumat berangkat ke sekolah bersama teman naik motor menggunakan payung dan helm jalan-jalan keliling. Berarti ini sambungannya belum fokus ya? Iya, nggak apa-apa. Tapi happy ya? Nggak deg-degan lagi ya, berkurang ya setidaknya ya. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Tadi kan udah nyebutin nama, kita ice breaking ya, supaya kita nggak tegang. Apa sih Bu Cici mau apa ini? Gitu. Enggak, kita kali ini mau bimbingan kelompok, yaitu penyampaian informasi kepada kalian. Nah, tujuannya apa sih? Biar kalian juga tahu nih di sini ya, tujuan bimbingan kelompok itu apa sih? Tujuan kali ini bimbingan kelompok yang saya akan berikan ya, dengan topik nanti yang saya akan sebutkan, itu bertujuan untuk pemahaman kalian supaya tahu materi apa yang nanti saya akan berikan. Yang kedua adalah untuk apa fungsinya atau tujuannya, untuk pencegahan kalian. Ya, untuk fungsinya untuk mencegah kalian. Mencegah apa? Timbul nanti kan ada, saya kasih materi terus ada dampak-dampak ya. Nah, dampak yang jelek itu supaya bisa dicegah oleh kalian setelah diberikan bimbingan kelompok. Gitu ya? Iya. Kita lanjut ya. Ya. Materi yang saya akan berikan itu tentang dampak sosial media pada peserta didik, gitu ya. Ada yang main sosial media nggak di sini? Mungkin semua ya, semua udah punya HP semua ya, minimal HP lah, ya kan? Ya itu kan suatu alat juga untuk media sosial. Ya, di sini juga ada tugas dan tanggung jawab sebagai anggota kelompok. Tugas dan tanggung jawab anggota kelompok apa sih Bu? Ya berarti tugas pertama kalian adalah apa? Itu ikut tadi berperan aktif dalam bimbingan kelompok ini. Terus tugasnya apa? Tugasnya adalah bila mana di sini ada kalian menyebutkan mungkin aktivitas kalian tentang materi yang bersangkutan ya, nanti yang tadi yang saya sebutkan tadi. Nanti berarti kan ini sesuai dengan kalian. Oh iya Bu, saya misalkan saya ternyata males Bu gara-gara apa ini dan itu. Lah itu supaya bisa menjadi tanggung jawab kalian adalah menjaga kerahasiaan, bisa menjadi anggota kelompok yang bisa menjaga rahasia teman satu kelompoknya, gitu ya. Jadi asas dari bimbingan kelompok itu adalah tadi, walaupun bukan konseling tapi tetap ada asas kerahasiaan. Terus ada lagi asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu apa sih? Supaya kalian di sini bisa terbuka untuk menjawab pertanyaan yang nanti saya akan ajukan. Misalkan disambungkan dengan pengalaman pribadi kalian, itu nggak apa-apa. Gitu ya.
Itu selain keterbukaan adalah kesediaan kalian di sini. Kalian kan secara sukarela ya. Nah, itu ada asas kesukarelaan. Sukarela ada di sini. Sukarela ya, sukarela. Iya, terima kasih. Itu tadi saya sebutkan beberapa asas ya di dalam bimbingan kelompok ini. Kita lanjut, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti bimbingan kelompok? Sudah ya? Ya. Bismillah. Mudah-mudahan kalian sudah siap mengikuti bimbingan kelompok. Kita masuk ke kegiatan inti. Gitu ya? Iya, Bu. Ini saya ada artikel. Artikel saya ambil dari Halo Media tentang suatu kasus yang berhubungan dengan tadi materi yang saya topik materi yang saya berikan, yaitu Media sosial. dampak sosial media pada peserta didik. Iya, saya bagi dulu ya. Saya bagi sambil menjelaskan ya. Ini artikel yang kalian dapat ini nanti silahkan dibaca ya, dibaca, dimengerti. Nanti kalian silahkan kemukakan pendapat kalian tentang artikel tersebut, gitu ya. Saya kasih waktu 5 menit. Sudah selesai belum? Sudah ya? Kalau sudah selesai membaca artikel tersebut, saya ini pengen tahu dong, isi artikelnya itu menurut kalian itu seperti apa? Coba jelaskan Mbak Vita. Kira-kira isi artikel itu tuh apa sih, seperti apa? Nah, artikelnya itu judulnya apa ya? Saling ejek di media sosial, 3 remaja tewaskan pelajar SD dan SMP. Iya. Kira-kira itu isinya apa tadi yang Mbak Vita baca? Tawuran antar sekolah. Tawuran antar sekolah. Oh, gitu. Penyebabnya apa? Karena adanya saling ejek di media sosial. Ya. Coba kalau Mbak Sarma, isi artikelnya apa kalau menurut Mbak Sarma itu yang tadi dibaca? Polisi menangkap 3 orang itu karena mereka aksi tawuran yang dilakukan oleh 3 orang pelaku yang saling ejek di media sosial. Penangkapan 3 orang pelaku ya karena tawuran. Ya. Karena penyebabnya Saling ejek di media sosial. karena saling ejek di media sosial ya, atau sosial media ya. Itu kira-kira kalau yang kalian baca itu apa
apa yang kalian baca ini secara keseluruhan kira-kira itu apa? Atau fungsinya sosial media atau apa kira-kira? Dampak negatif dari dari sosial media atau media sosial gitu ya. Itu merupakan suatu artikel dampak negatif. Iya. Tadi kan saya topik pembahasannya adalah dampak sosial media untuk atau pada peserta didik gitu ya. Sub topik yang saya akan bahas pada bimbingan kelompok kali ini adalah tentang satu pengertian media sosial atau sosial media. Yang kedua adalah fungsi dari media sosial itu tersendiri ya. Kemudian dampak positif dan negatif gitu ya dari media sosial. Serta yang terakhir adalah solusi dari dampak negatif sosial media atau media sosial. Kira-kira dari topik yang saya sebutkan lagi, apa kita bahas semuanya atau mau dipilih atau bagaimana? Kira-kira mau dibahas semuanya? Ya, supaya kalian juga memahami ya, paham. Dan tadi juga tujuannya supaya kalian bisa mencegah dampak negatif. Itu ya, kira-kira dari yang pertama tadi ya, pengertian media sosial. Kira-kira pengertian media sosial itu apa Mbak Arinta? Kalau menurut Mbak Arinta nih ya, itu apa? Mencari sumber berita. Mencari Sumber berita. Oh iya, mencari sumber berita, informasi. Iya. Satu dulu ya, Mbak Arinta ya. Sumber berita dan informasi ya. Kalau menurut Mbak Sania, Bisa untuk sarana hiburan saat media sosial sebagai sarana hiburan. Oke. Sarana hiburan. Kalau menurut Mas Desta? Ya, untuk sarana komunikasi. Sarana komunikasi. Mas Enjin? Sarana untuk bertukar informasi. Sarana bertukar informasi. Informasi ya. Kemudian Mbak Vita. Sarana untuk bersosialisasi dengan orang lain melalui daring. Bersosialisasi ya. Kalau Mbak Sarma? Untuk saling berinteraksi. Interaksi, sarana berinteraksi ya. Iya, dari yang kalian sebut tadi tentang pengertian sosial media, benar atau enggak ya Bu? Sebenarnya tergantung kan menurut pendapat kalian ya. Kalau secara ilmu, pengertian dari media sosial itu adalah suatu platform dengan fasilitas yang membuat penggunanya, di sini penggunanya berarti siapa kalian, peserta didik ya. Kalau di sini berarti anggota kelompok ya, melakukan aktivitas sosial kapan saja dan di mana saja. Iya, itu. Terus kemudian itu tadi pengertian dari media sosial. Yang tadi yang kedua apa? Selain subtopiknya sosial media adalah fungsi. Iya, betul. Fungsinya sebagai apa sih? Ini berarti tadi secara tidak langsung juga kalian sudah menyebutkan fungsi dari media sosial. Iya, tadi ada sebagai sumber berita, kata Mbak Arinta ya. Itu dan informasi ya. Iya, karena dari media sosial itu cepat banget berita nyebarnya Bu. Jadi saya bisa tahu nih berita seheboh apapun, saya cepat tahunya nih Bu. Atau mungkin yang nggak terlalu heboh juga ada Bu ternyata, gitu ya.
Terus dari Mbak Sania tadi sebagai sarana hiburan waktu gabut Bu. Nah itu juga sebagai fungsi ya Mbak Sania ya. Nah, jadi tidak hanya berita saja, ternyata media sosial juga sebagai tadi hiburan. Contoh hiburannya apa? Mungkin main game atau mungkin bisa ke lihat-lihat produk di e-commerce. Iya enggak? Iya, ini terutama yang perempuan ya, kan suka searching ke situ ya. Terus tadi kata Mas Desta sebagai sarana komunikasi. Iya benar yang tadi saya sebutkan ya. Yang pengertian media sosial kan bisa tadi apa? Penggunanya ya, aktivitas sosial contohnya itu tadi berkomunikasi sama siapapun dimanapun kapan saja, ataupun kapanpun. Jadi nggak terpatok istilahnya. Kalau orang dulu kan saya punya teman kemana berarti harus ke sana ataupun ngirim surat, tapi kan lama waktunya, nggak bisa kapan pun ngobrolnya kan, kita nulis surat kapan sampainya kapan, atau kita ke sana kan itu jauh ya, dan membutuhkan waktu juga. Terus untuk tadi Mas Enji ya, Enji tadi bilangnya sarana bertukar informasi. Iya, mungkin dari teman yang beda sekolah ya Mas bisa tahu, oh iya ini loh ada tentang ilmu baru nih, tentang ini, tentang itu gitu ya Mas. Jadi bisa saling tukar informasi. Tadi Mbak Vita bilang sarana bersosialisasi dari media sosial. Ini kita juga bisa bersosialisasi dengan siapapun, beda agama, beda suku, bahkan beda negara pun bisa. Kapanpun bisa. Itu ya. Yang penting komunikasinya. Lah itu komunikasi verbalnya. Jadi kalau pengen beda negara, terutama yang nggak serumpun dengan kita harus bisa berbahasa Inggris paling enggak ya, bahasa internasional ya, pakai itu, bisa belajar itu. Kemudian tadi dari Mbak Sarma adalah sarana berinteraksi dengan teman gitu ya. Jadi walaupun mungkin jam 9 malam kita nggak bisa nih ke rumahnya, nggak etis untuk bertamu jam segitu ya, bisa ngechat gitu ya Mbak Sarma ya. Itu iya. Terima kasih. Itu adalah fungsi ya. Tadi fungsi dari media sosial. Berikutnya tadi apa? Pengertian fungsi, kemudian dampak positif dan negatif. Kira-kira dampak positif apa sih yang bisa kalian ambil dari media sosial? Coba kira-kira apa Mas Desta? Dampak positif. Ya, kita mendapatkan pengetahuan dari media sosial ini. Iya, berarti nambah pengetahuan gitu ya Mas Desta. Mas Enjin. Mudah mendapatkan informasi. Mudah mendapatkan informasi. Kemudian Mbak Rinta, dampak positifnya. Teman yang banyak. Iya, dapat teman yang banyak. Wasarma. Bisa bersosialisasi. Oh iya, bisa bersosialisasi dengan siapa aja gitu ya. Kalau Mbak Vita Sebagai hiburan. sebagai hiburan, dapat hiburan gitu ya. Kalau Mbak Sania Bisa seperti mengekspresikan diri. iya, bisa mengekspresikan diri. Misalkan contohnya Mbak Sania apa? Kayak posting di IG gitu ya, tentang kegiatan gitu, atau bikin video yang bermanfaat gitu ya. Oke, itu iya. Salah satu yang kalian sebutkan itu adalah salah satu dari sekian banyak dampak positif. Sekarang kita beralih ke dampak negatif. Kira-kira dampak negatif apa yang kalian dapat dari sosial media atau media sosial? Kira apa coba? Mas Denis. Ya, kadang kita juga kalau di chat ya itu kita Iya. kadang suka saling ngecek gitu. Saling ngecek. Mas Enji? Malas belajar. Malas belajar ya. Tadi dampak negatifnya ngecek ya. Iya. Terus kalau Mbak Sarma?
Susah mengatur waktu. Susah mengatur waktu untuk belajar karena sibuk main media sosial gitu. Kalau Mbak Sarma apa? Main media sosialnya yang sering? Yang sering IG. Kalau Mbak Rinta? Bisa kecanduan ya. Bisa kecanduan, berarti main game ya seringnya. Terus apa? Media sosialnya kira-kira apa? Biasanya baca cerita novel lewat Lewat aplikasi gitu. Iya. Novel sudah berapa novel yang dibaca kira-kira? lumayan sih sampai nggak bisa ngitung. Oh, lumayan. Berarti lumayan bonusannya juga ya. Kan ada tuh yang di iklan ya, baca novel, silakan baca novel di ini dapat bonus sekian. Iya. Oh. Jadi terpacunya targetnya ya. Target baca novel dapat sekian, dapat reward sekian kayak gitu ya. Kalau Mbak Vita sendiri? Jarang berinteraksi dengan orang lain karena sibuk main media sosial. Oh iya, main media sosialnya apa kalau Mbak Vita? Twitter. Misal lagi bareng mungkin sama temennya, tapi pegang HP sendiri, sibuk gitu. Iya, balesnya di Twitter lagi trending apa ya, kayak gitu ya. Jadi temennya ngomong apa, ya iya aja. Padahal pertanyaannya itu jawabannya bukan iya. Kalau bahasannya sendiri? Itu sih persebaran hoax, berita hoax. Oh iya, banyak berita hoax ya, dampak negatifnya ya dari media sosial juga banyak berita-berita hoax yang ada gitu ya, yang akhirnya nanti bisa timbul fitnah. Oh iya, ini kan udah dampak ya, dampak positif dan negatif. Selanjutnya, yang topik berikutnya terakhir adalah solusi dari yang kalian sebutkan tadi. Mas Enjin tadi menyebutkan bahwa tadi dampak negatif media sosial, malas belajar. Menurut kalian solusinya itu harus bagaimana? Dapat mengatur waktu sih. Dapat mengatur waktu, terus mengisi waktu luang, Mengurangi bermain media sosial. mengurangi. Kemudian ada lagi yang mau berpendapat? Kira-kira apa? Ada nggak? Udah cukup. Mas Enjin, menurut Mas Enjin harus gimana? Harus tadi kan mengurangi Pemakaian media sosial. mengurangi pemakaian media sosial. Oke. Tadi Mas Desta? Ya, bisa mengatur waktu gitu. Mengatur waktu lebih baik gitu ya. Tadi masalah dampak negatif dari Mas Desta apa? Masalahnya itu kalau di chat banyak yang saling mengejek gitu. Oh iya, kira-kira solusinya gimana tentang mengejek di sosial media atau di media sosial? Sopan santun nomor 1 sih. Iya, berarti diterapkannya sopan santun sama siapa? Sama semua orang ya, baik yang lebih muda ataupun lebih tua ataupun teman sebaya ataupun setara, gitu ya. Untuk Mbak Arinta sendiri tadi kecanduan. Kira-kira solusinya apa kalau orang yang kecanduan? Kira-kira menurut Mbak Sania? Diawasin orang tua sih kalau main gadget. Oh, kalau main gadget berarti minta orang tua, Bu, nanti tolong saya diingatkan ya Bu, ketika mungkin sudah 10 jam. Kebanyakan. Terlalu lama ya. Mungkin ketika saya sudah menurut Ibu sudah lama main gadget, saya minta diingatkan gitu ya, supaya jadi tidak kecanduan, ada yang mengingatkan gitu. Kalau menurut Mbak Sarma? Bisa mengatur waktu aja. Mengatur waktu. Jadi main gadgetnya itu kapan kayak gitu ya, main media sosialnya itu kapan kayak gitu ya. Iya. Kalau Mbak Arinta sendiri kira-kira solusinya apa? Ya, kalau dalam diri sendiri sih harus bilang udah selesai gitu. Oh, berarti memotivasi diri sendiri supaya berhenti nih, udah lama nih, saya udah lama nih main HP, udah gitu ya. Memotivasi diri sendiri. Kemudian tadi Mbak Sarma dampak negatifnya apa? Susah mengatur waktu untuk belajar. Susah mengatur waktu untuk belajar. Jadi kira-kira solusi dari Mbak Sarma yang susah mengatur waktu karena tadi main sosial medianya atau media sosialnya apa? Lama atau enggak sering. Itu maksudnya Mbak Sarma itu sering main apa? Apa mungkin TikTokan
kemampuan IG ya tadi ya. Itu kira-kira solusinya gimana untuk Mbak Sarma, kira-kira teman-temannya Mbak Sarma ini yang di sini? Belajar lewat IG aja Bapak. Belajar lewat IG. Wah, ternyata ada juga ya lewat IG bisa belajar ya, bisa berbagi pengetahuan. Iya, tapi juga ingat batas kemampuan ya, mata. Kalian biasanya kan main media sosial lewat HP ya. Itu kan ada radiasi ya, yang namanya radiasi. Nah, itu juga kemampuan mata kita untuk menangkap radiasi juga ada apa? Batasannya. Boleh, berarti belajar. Kalau buat Sarma itu aja Bu, tadi karena suka main IG bisa belajar di IG-nya menurut Mbak Arinta boleh, tapi tetap ada batasannya. Kalau menurut Mbak Sarma sendiri? Ya, yang tadi dibilang juga ada benarnya sih Bu. Bisa mengatur apa belajar lewat IG, platform lainnya juga. Oh iya, oke. Berarti sudah tahu ya solusinya ya dari Mbak Sarma tadi ya, dampak negatif dari Mbak Sarma ya tentang penggunaan media sosial. Kalau tadi Mbak Sania, dampak negatifnya apa? Persebaran berita hoax. Ya, persebaran berita hoax. Kira-kira solusinya apa, Mbak Sania? Lebih pintar lagi sih memilah informasi yang benar kayak gitu. Jangan langsung percaya. Oh gitu, memilah-milah informasi ya, jangan baca langsung percaya, nanti timbulnya fitnah gitu ya. Menurut Mbak Vita itu apa saran buat Mbak Sania yang dari dampak negatif tadi media sosial yang Mbak Sania sebutkan? Itu kan tadi persebaran berita hoax Bu. Sama Bu, harus pintar memilih berita yang benar. Ya. Ya, berarti memilih berita yang benar yang mana. Kalau salah ya udah nggak usah direwes, gitu ya, biar nggak timbul fitnah, gitu ya. Tadi kalau Mbak Vita terakhir ini dampak negatifnya. Jarang berinteraksi dengan orang lain. Nah, jarang berinteraksi dengan orang lain. Kira-kira solusinya menurut Mbak Sania itu apa? Lebih peka terhadap keadaan sekitar sih. Lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Kalau menurut Mbak Arinta, dampak negatifnya dari media sosial yang disebutkan sama Mbak Vita, kira-kira apa? Solusi Menenangkan diri sendiri sih. memotivasi diri sendiri. Oh iya, supaya Interaksi sama sosial yang asli juga penting. berinteraksi dengan istilahnya teman yang ada di hadapanmu juga penting gitu ya. Masa dianggurin. Iya, kasihan masa sih dianggurin teman depan mata gitu ya. Iya, gitu. Lah, menurut Mbak Vita solusinya apa? Harus sering-sering ngobrol juga sama teman Bu, jangan main HP terus. Iya, nanti malah kalau main HP terus atau main media sosial terus malah nggak punya teman yang nyata. Ya, teman hanya lewat virtual, ya kan, ataupun media sosial atau dunia maya, gitu ya. Dan kadang kan itu juga ada yang berbahaya ya. Berteman di media sosial juga kita harus apa? Hati-hati. Memperhatikan atau mungkin hati-hati ya. Hati-hati itu memperhatikan. Mungkin kok dari ngobrolnya sudah, pembicaraannya sudah tadi mungkin kok kayaknya seringnya ngomongnya kok hoax. Nah, itu berarti harus dihindari juga. Itu ya, kita sudah membahas tentang pengertian media sosial, kemudian Fungsi media sosial, dampak positif dan negatif. iya, Terus solusinya ya. Iya. Tadi solusinya kan udah dapat. Wah, kalau Mas Desta solusinya apa, Mas Enjin apa, Mbak Arinta apa, Mbak Sarma apa, solusinya tadi udah dapat ya. Dari saran teman dan dari diri sendiri ya. Tadi udah nyebutkan, Mbak Sania juga udah dapat, Mbak Vita juga sudah dapat. Kira-kira nanti akan diimplementasikan dalam kehidupan kalian nggak? Diwujudkan dalam kehidupan kalian atau tidak? Solusinya tadi? Iya. Dicoba. Harus dicoba ya. Iya. Karena kalau nggak dicoba kita nggak bakalan tahu. Bener kan? Iya.
kira-kira pemahaman baru apa yang kalian dapat dari proses bimbingan kelompok kita ini? Apa coba? Mungkin dari Mbak Vita, pemahaman baru apa yang kita dapat? Jangan sering-sering main media sosial sih Bu, karena dampaknya juga banyak. Iya, jangan sering-sering main media sosial, berarti pembatasan media sosial ya. Pemahaman baru tentang pembatasan media sosial. Mungkin kalau untuk Mas Engin kira-kira apa pemahaman barunya? Dampak negatif sosial. Dampak negatif dari media sosial. Ternyata tidak cuma Mas Engin saja yang nyebutin ya, atau yang merasakan ya. Ternyata teman-teman juga ikut merasakannya gitu. Semuanya dapat pemahaman baru atau tidak kira-kira? Dapat Bu. Dapat ya? Iya. Kemudian perasaan kalian itu gimana setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Senang? Karena informasi baru. Iya, mendapat informasi yang baru tadi ya, terus lebih tahu juga ya tentang media sosial. Nggak cuman dampak positif dan negatif, tapi fungsinya apa gitu ya, dan solusinya juga apa gitu ya, tahu ya. Ya. Kira-kira tindakan kalian apa setelah mengikuti bimbingan kelompok ini? Tindakannya apa? Perilaku kalian? Kira-kira apa? Merubah yang dulunya mungkin main ya seperti tadi Mbak Arinta bilang ya, kecanduan, terus diubah biar nggak kecanduan gimana ya Bu? Mungkin dikurangi dikurangin main media sosialnya, dan yang lainnya juga ya tadi sesuai dampaknya masing-masing gitu ya. Kemudian setelah tadi kalian mengetahui rasa senang, ya benar, ada pemahaman baru, merasa senang, bisa dapat informasi dari teman juga, ya kan? Dapat pemahaman baru juga, ya kan? Terus tindakan apa yang kalian perbuat, gitu kan? Setelah ini ya, ya. Kira-kira ada mau tambahan lagi atau tidak menurut kalian? Atau udah sih Bu, saya rasa sudah, atau mungkin ada yang mau nambah? Sudah cukup ya? Iya. Kalau dirasa sudah cukup, saya akan mengakhiri bimbingan kelompok kita kali ini ya. Gitu ya. Mungkin tindak lanjut dari bimbingan kelompok ini ya, nanti akan ada pantauan terhadap anggota kelompok yang sudah mengikuti bimbingan kelompok kali ini dengan tema, tadi temanya apa? Dampak media sosial pada peserta didik ya. Nanti ada pantauan kira-kira kok, wah ternyata Mbak Arinta ternyata masih kecanduan nih, masih sehari itu mainnya 8 jam nih media sosial misalkan. Berarti tidak bisa apa? Tidak bisa menerapkan solusi tadi yang didapat ya. Berarti nanti bisa kita konseling individu, tapi kok ternyata kok Mas Desta juga sama, belum bisa nih menerapkan perilaku atau solusi yang tadi didapat. Ada 2 orang, atau mungkin wah ternyata Mbak Sania juga belum bisa nih. Nah, kalau banyak kita bisa jadikan konseling kelompok. Supaya apa fungsinya? Konseling adalah pengentasan masalah. Kalau ini kan tadi pencegahan ya fungsinya. Kalau nanti konseling pengentasan masalah. Jadi masalah kalian yang ini nih, yang tentang media sosial ini nih bisa terentaskan. Tapi kalau kau sudah bagus nih bisa menerapin semua, gimana Bu? Ya sudah, alhamdulillah. Berarti bimbingan kelompok kita ini istilahnya sudah sangat baik. Gitu ya? Iya. Sebelum saya akhiri proses bimbingan kelompok ini, supaya saya lebih tahu seberapa dalam tadi pengetahuan yang kalian dapat ya, pengetahuan baru yang kalian dapat tentang bimbingan kelompok ini dengan topik tadi apa? Dampak media sosial pada peserta didik. Saya akan membagikan angket ya kepada kalian ya. Silakan nanti diisi. Ini yang pertama ada lembar kerja peserta didik. Itu ya.
Nih. Kira-kira 5 menit ya, selesai ya. Sudah 5 menit ya, silakan dikumpulkan. Sudah selesai kan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya ini ada instrumen penilaian ya, ada instrumen penilaian. Ini kalian nanti bisa opsi responnya itu ada nomor 1, 2, 3 gitu ya, yang mana nanti kalian bisa checklist ya. Kalau nomor 1 itu berarti jika tidak sesuai, nomor 2 itu jika sesuai sebagian, nomor 3 itu jika sesuai gitu ya. Silakan diisi. 5 menit kira-kira bisa ya, selesai ya, karena cuma nyonteng-nyonteng ya. Sudah selesai ya? Sudah kan? Iya boleh. Ini jangan di-shoot ya, salah ketik maning. Yang berikutnya adalah penilaian hasil ya. Ini kan penilaian proses. Ini penilaian hasilnya. Ini sama ya. Pakainya itu adalah skala juga. Jadi di sini ada keterangan STS. Itu sangat tidak setuju. Untuk TS tidak setuju. S berarti kalau SS berarti sangat setuju. Oke. Sudah selesai? Sudah dikumpulkan. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya mengikuti kegiatan bimbingan kelompok sama Bu Cici dengan tadi tema yang saya angkat. Semoga bimbingan kelompok ini bermanfaat untuk kalian semua, ilmunya nambah, bisa sharing ke temennya tentang dampak dari media sosial kepada peserta didik ya. Tadi bisa sharing juga ke temennya. Sebelum kita akhiri, tadi kan diawali dengan doa ya. Kita juga harus akhiri dengan berdoa ya. Sebelum saya akhiri, kita berdoa dulu ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.